Kemarin ada yang request tentang untuk membahas mini crab yang horor gitu. Itu nggak ada. Dan guys, kemarin ada satu akun yang meminta aku untuk membahas tentang mini crab, misteri dalam mini crab. Aku nggak bisa nemuin adanya misteri dari mini crab ini karena mini crab ini dibuat khusus memang untuk horor gitu, jadi nggak ada misteri apa-apanya. Jadi si satu aplikasi mini crab ini ada versinya kan mini crab itu. Nah jadi versi mini crab ini tuh dibuat khusus untuk horor gitu. Ada versi 000 kalau nggak salah. Jadi dari mini crab itu tuh nggak ada misteri atau konspirasi lainnya yang membuat mini crab ini tuh horor. Ya memang dibuat untuk horor aja gitu, penuh misteri. Jadi guys, di video kali ini kita bakal membahas tentang salah satu tragedi kecelakaan yang menimpa 61 pelajar di Tanjakan Banganga. Oke, jadi aku jelasin dulu tentang Tanjakan Banganga ini ya guys. Tanjakan Banganga ini adalah tanjakan yang berada di Desa Banganga di Pandeglang, Banten. Menurut warga di situ, tanjakan ini cukup angker dan seram ya guys, karena tanjakan ini selalu meminta tumbal, atau ibarat kata ada aja kecelakaan yang terjadi di tanjakan itu setiap tahunnya. Ditambah lagi cerita-cerita mistis dari warga setempat, banyak sekali orang-orang yang punya pengalaman horor ketika melewati tanjakan Banganga itu. Dan tepat di dekat tanjakan Banganga itu terdapat satu kuburan desa Banganga yang membuat kesannya lebih angker dan horor lagi. Banyak dari warga setempat yang menceritakan pengalaman horornya ketika melewati tanjakan Banganga itu. Seperti ada yang melihat sosok hitam tinggi dan jeritan perempuan. Juga ada yang ketika melewati jalan itu dia langsung membonceng makhluk halus. Jadi tiba-tiba si makhluk halus ini langsung ikut pengendara yang melewati tanjakan itu. Cuman kali ini kita nggak ngebahas ke situnya guys. Kita bakal ngebahas tragedi kecelakaan yang terjadi di Tanjakan Banganga itu. Ada sebuah sekolah menengah atas SMKN 1 Pandeglang, Banten mengadakan upacara Sabtu Minggu untuk melantik anggota-anggota baru yang bakal diadakan di Pantai Carita. Ada 59 anggota pramuka dan 39 panitia pramuka dan 20 orang anggota barunya yang akan dilantik ketika upacara nanti, dimana akses menuju ke sana jalan satu-satunya yaitu melewati Tanjakan Banganga. Ada sih jalan lain gitu, cuman lebih jauh dan tanjakan ini tuh lebih cepat lah daripada jalan-jalan lain menuju Pantai Carita tadi. Cuman sangat beresiko dengan ketinggian tanjakan ini lumayan curam dan panjang gitu. Jadi banyak kendaraan-kendaraan seperti motor, mobil yang nggak mampu melewati tanjakan ini. Kurang baik lah ya guys. Jadi banyak kecelakaan di sini dulunya. Nah ini guys, depan kita ini tepat Tanjakan Banganga guys. Main tinggi guys. Wah. Sekolah yang akan mengadakan upacara pramuka di Pantai Carita menyewa 2 truk untuk kendaraan menuju ke sana. Truk yang pertama akan diisi oleh seluruh siswa dan yang satunya lagi akan diisi oleh barang-barang yang akan digunakan untuk berkemah. Ya, barang-barang keperluan untuk pramuka. Truk pertama yang mengangkut siswa-siswa tadi berangkat lebih awal dan truk yang kedua masih di sekolah. Cuman setengah jam perjalanan, truk yang pertama ini sudah berada di tengah-tengah tanjakan mengalami satu masalah, di mana truk ini tidak kuat untuk menaiki tanjakan ini. Ya mungkin keberatan muatan karena seluruh siswa dipaksa
satu truk ini harus muat lah seluruh siswa gitu. Kadang aja guys, ada motor yang tidak mampu juga menaiki tanjakan itu, yang harus berjalan zigzag supaya bisa naik ke atas tanjakan itu. Nah, di saat truk tadi mengalami satu masalah, keberatan penumpang, jadi dia tidak bisa naik, harusnya ngerem ya supaya truk ini tidak berjalan mundur. Nah, di saat itu masalah bertambah lagi guys. Ini kelalaian dari si sopir dan si kernet mobil ini. Jadi mereka tidak ngecek tentang masalah di mobil itu. Si remnya ini blong guys. Jadi seketika mobil itu berjalan mundur karena remnya blong, jadi dia langsung mundur ke belakang secara cepat guys. Dan si truk ini menabrak tiang listrik yang berada di pinggir jalan, sampai terjadi truk ini terguling-guling dari atas sampai ke bawah. Nah, itu kalian bayangin aja guys. Truk itu terguling-guling ya kan. Jadi si penumpangnya itu kayak berhamburan gitu, dan mungkin kalau ada si penumpang yang loncat duluan pasti tertimpa oleh mobil. Dan para warga di situ pun dengan cepat gegasnya ya menyelamatkan korban-korban yang terluka ke puskesmas yang terdekat. Dan kabarnya dari kecelakaan ini 6 orang dinyatakan tewas di tempat. 2 orangnya sopir dan kernet mobil tadi, dan 4 orangnya adalah siswa yang menumpang di mobil itu tadi. 6 orang ini meninggal gara-gara tergencet oleh mobil. Ya tertimpa lah ibarat kata, kejepit. Dan yang 29 orangnya lagi luka-luka berat, dan yang sisanya lagi luka-luka ringan. Dan ada misteri konspirasi yang dikait-kaitkan dengan hal-hal horor lainnya gitu. Seperti mereka melihat plat mobil truk itu 914B. Kalau itu dikehurufin membentuk satu kata, yaitu gaib. Kapolres Pandeglang, Banten menyatakan faktor utama dari terjadinya kecelakaan ini rem yang blong tadi guys. Yang kedua itu kelebihan penumpang, karena dipaksakan seluruh siswa harus muat lah di truk yang pertama tadi gitu. Dan mitosnya lagi, di tengah tanjakan itu terdapat satu batu yang dinamakan batu ngelel. Jadi batu ngelel itu bahasa Sunda ya guys. Kalau di Indonesiain yang artinya batu yang lidahnya menjalar ke bawah gitu. Nah, jadi para warga itu meyakini bahwa terjadinya kecelakaan ini adalah karena hal mistis itu guys. Cuman kita nggak tahu yang namanya tragedi ya, yang namanya kecelakaan ya pasti datangnya dari Tuhan gitu. Nah guys, oke, mungkin itu sedikit cerita dari sebuah tanjakan Banganga. Kalau kalian ada cerita horor, misteri, atau konspirasi dan tragedi yang lainnya, kalian bisa komen di bawah. Kita akan ungkap kalau ceritanya menarik dan masuk akal.